Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danar Julian Pratama. Saya jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul penggunaan blockchain dengan algoritma SHA 256 untuk sistem rantai pasok beras miskin atau Raskin di Kelurahan Celodong. Program beras Raskin itu sendiri merupakan program subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya diri pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran. Kelurahan Celodong merupakan salah satu studi kasus yang saya ambil dalam penelitian ini. Rumus masalahnya, dari masalah yang terjadi, solusinya adalah penggunaan blockchain dengan algoritma SHA 256. Mengapa saya menggunakan blockchain? Dikarenakan pada saat ini blockchain merupakan teknologi yang sedang digandrungi oleh banyak programmer. Jadi teknologi ini berguna cukup baik dalam mengamankan datanya. Metodologi penelitiannya, dalam metodologi penelitian ini jelaskan mengenai tahapan blockchain dengan metode algoritma SHA 256 dalam rantai pasok beras miskin. Yaitu pertama, identifikasi sistem existing merupakan sebuah sistem terdahulu yang dilakukan oleh Kelurahan Celodong yang masih dilakukan secara manual. Akan diperbaiki dengan menggunakan sistem blockchain sehingga pengamanan datanya akan terjaga dengan baik. Setelah itu, dalam teknologi blockchain ini diimplementasikan sebuah algoritma SHA 256 untuk mengubah data menjadi hash yang menguatkan data tersebut agar lebih aman. Jadi sistem blockchain itu sangat membantu dalam rantai pasok ini dikarenakan blockchain menerapkan sistem terdistribusi. Jadi setiap pengguna dapat melihat aktivitas pengguna lainnya. Blockchain ini juga menerapkan keamanan yang baik sehingga data-data yang disimpan pada setiap bloknya tidak dapat diubah maupun dihapus sehingga mencegah terjadinya manipulasi data. Jadi setiap blockchain tersebut sesuai dengan namanya, dia itu merupakan sebuah blok yang setiap bloknya itu terdapat atribut. Atribut pertama itu indeks data yang diinputkan, terusnya timestamp, dan yang keempat itu hash. Itu blok yang pertama. Apabila kita melakukan inputan data yang selanjutnya, maka akan dibuat lagi blok selanjutnya, yaitu blok kedua. Dan blok kedua itu akan mempunyai atribut indeks previous. Previous hash itu merupakan hash pertama yang ada di blok pertama, terusnya data yang diinputkan, terusnya timestamp, terusnya hash yang dimiliki oleh blok kedua. Nah, pokoknya setiap melakukan penginputan data, maka akan dibuatkan blok baru terus menerus. Di sini juga diimplementasikannya sebuah algoritma SHA 256. SHA 256 itu merupakan algoritma hash. Dia itu merupakan algoritma yang membuat teks atau message menjadi sebuah karakter acak yang memiliki jumlah karakter sepanjang 256 bit. Jadi setiap inputan data yang diinputkan nantinya akan diubah menjadi hash yang dilakukan oleh algoritma SHA 256 tersebut, sehingga membuat data tersebut yang diinputkan menjadi lebih aman.
Selanjutnya yaitu alur sistem. Jadi alur sistem pada sistem ini itu terdiri, yang pertama itu admin, yang kedua itu kelurahan, yang ketiga itu RW, yang keempat itu RT. Jadi setiap inputan yang dilakukan oleh admin akan disebarkan ke semua pengguna, yaitu kelurahan, RT maupun RT. Jadi di admin itu bekerja untuk membuat user. Jadi setiap user untuk bisa melakukan aktivitasnya akan dibuatkan akses yang dibuat oleh admin itu sendiri. Dan admin juga akan membuat aktivitas penyaluran beras, di mana di situ akan diinputkan berbagai data. Yang pertama yang akan dilakukan oleh admin. Setelah data itu diinputkan, maka akan disebarkan ke seluruh pengguna, yaitu kelurahan, RW, dan RT. Yang pertama itu kelurahan. Di kelurahan akan menginputkan data penerima, pengirim, dan quantity. Setelah diinputkan data tersebut, maka data tersebut juga akan disebarkan ke semua pengguna, yaitu admin, RW, dan RT. Apabila kelurahan sudah menginputkan data, maka selanjutnya akan ke rukun warga atau RW. Di RW tersebut akan melakukan inputan. Yang pertama itu penerima juga, pengirim, dan quantity. Setelah RW melakukan penginputan, setelah selesai melakukan penginputan, semua data yang diinput oleh RW akan disebarkan semuanya ke admin, ke kelurahan, dan ke RT. Setelah melakukan penginputan, maka selanjutnya ke pengguna terakhir, yaitu RT. Di situ RT akan menginputkan berbagai inputan. Yang pertama itu penerima, beras yang diterimanya berapa, pengirimnya siapa, harga berasnya berapa, tanggal penerimaannya kapan, dan jumlah warga yang akan menerima berasnya. Sistem ini akan berjalan apabila pengguna atau rules yang pertama itu kelurahan sudah menginputkan data, RW sudah menginputkan data, maka RT bisa menginputkan data dan itu akan selesai. Apabila di salah satu pengguna tidak akan menginputkan data, maka apabila kelurahan tidak menginputkan data atau mengupdate data, maka RW dan RT tidak akan bisa melakukan penginputan data. Begitu juga apabila di RW tidak menginputkan data, maka di RT juga tidak akan menginputkan data. Maka di situ sistem tidak selesai, atau rantai pasok penyaluran raskinnya belum selesai. Selanjutnya hasil pengujian pada sistem ini, yaitu pertama login. Dari hasil login ini yang diharapkan itu mengirimkan data ke Metamask. Selanjutnya hasil pengujiannya data masuk ke Metamask dan masuk ke dashboard admin atau user. Kesimpulannya valid. Yang keduanya itu create aktivitas, di mana hasil yang diharapkannya itu mengirimkan data ke Metamask. Hasil pengujian itu data masuk ke Metamask dan menampilkan data aktivitas yang baru. Dan kesimpulannya valid. Yang ketiga itu create user, di mana yang diharapkan pada create user ini dapat mengirimkan data ke Metamask. Data masuk ke Metamask dan menampilkan user baru, dan kesimpulannya valid. Terusnya yang keempat itu view, di mana diharapkan dapat menampilkan histori data aktivitas, dan hasil pengujiannya menampilkan semua data aktivitas yang dilakukan setiap user, dan kesimpulannya valid. Dan yang kelima itu edit. Di sini hasil yang diharapkan mengubah data profil user. Hasil pengujiannya menampilkan from edit user untuk mengubah data profil user. Kesimpulannya valid. Selanjutnya yang keenam itu aktivitas pengujian update.
Hasil yang diharapkan itu mengupdate data user. Hasil pengujiannya menampilkan from the update untuk mengupdate aktivitas yang dilakukan user. Kesimpulannya valid. Selanjutnya itu kesimpulan, dimana kesimpulannya itu bahwa blockchain dengan algoritma SH256 untuk sistem rantai pasok ini dapat diimplementasikan pada sistem website dengan penggunaan blockchain. Yang kedua itu teknologi blockchain mampu menunjang sistem pencatatan aktivitas rantai pasok berdasarkan penginputan data yang dilakukan setiap user. Sistem ini memiliki kelebihan pada sisi keamanan, ketersediaan data, dan integritas data. Penerapan teknologi blockchain dalam sistem website ini telah dilakukan pengujian secara fungsional dan kinerja sehingga didapatkan hasil yang sesuai yang dibutuhkan. Sarannya ini berikut merupakan saran untuk pengembang yang diajukan untuk penelitian lebih lanjut untuk melakukan pengujian sistem pada skala yang lebih besar sehingga didapatkan hasil pengujian yang mendekati kondisi sesungguhnya dan lebih baik lagi. Dan terakhir, daftar pustaka. Dari daftar pustaka ini saya dapat berbagai pengertian mengenai blockchain atau rantai pasok itu sendiri yang dapat saya tuliskan dalam penulisan saya. Dan itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.